Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari sampai detik ini. Di sini saya Zakia Putri Nayani dengan NIM 12140324638 izin mengumpulkan tugas video UTS dan UAS mata kuliah studi Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas Esos MA. Baiklah, saya akan langsung mulai dengan pembahasan pertama, yaitu jelaskan apa sih perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, terdapat dua konteks pembeda antara surat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu pada konteks kalimat dan pada konteks materi pembahasannya. Pertama, perbedaan pada konteks kalimat. Nah, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah ini memakai konteks kalimat tegas dan lugas, karena kebanyakan objek yang didakwahi menolak dan berpaling. Maka hanya cocok mempergunakan konteks kalimat yang tegas. Sedangkan nih, ayat-ayat Madaniyah kebanyakan mempergunakan konteks kalimat yang lunak, karena kebanyakan objek yang didakwahi menerima dan taat. Selanjutnya, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat pendek dan argumentif, karena kebanyakan objek yang didakwahi mengingkari, sehingga konteks dari ayat tersebut mengikuti kondisi yang berlaku. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan panjang-panjang, serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan uslub yang terang pula. Nah, sedangkan pada perbedaan materi pembahasannya nih, kebanyakan ayat Makkiyah ini berisikan penetapan tauhid dan akidah yang benar, khususnya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan iman kepada hari kebangkitan. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan berisikan perincian masalah ibadah dan muamalah, karena objek yang didakwahi sudah memiliki akidah dan tauhid yang benar, sehingga mereka membutuhkan perincian mengenai ibadah dan muamalah. Selanjutnya, ayat-ayat Madaniyah menjelaskan nih seberapa rinci tentang jihad beserta hukum-hukumnya dan kaum munafik beserta segala permasalahannya, karena kondisi memang menuntut demikian. Hal ini timbul kenapa? Karena ketika disyaratkan jihad dan timbulnya kemunafikan. Berbeda halnya dengan surat Makkiyah. Nah, beralih ke pembahasan kedua, yaitu mengenai fase-fase nuzul Al-Quran. Peristiwa nuzul Al-Quran terjadi pada malam Jumat 17 Ramadan di Gua Hira pada tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fase pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan dengan cara dan pada waktu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah itu sendiri, dan oleh siapa yang mendapat izin Allah untuk mengetahui beberapa perkara gaib. Adanya tahapan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahkan didustakan mereka, itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Fase kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sah. Firman Allah, sesungguhnya kami menurunkannya, Al-Quran, pada suatu malam yang diberkati. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Tahap ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tahap terakhir ini, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Allah berfirman, katakanlah,
Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Pembahasan ketiga mengenai penjelasan tentang redaksi Asbabun Nuzul. Bentuk redaksi yang menerangkan mengenai Asbabun Nuzul terkadang berupa pernyataan tegas mengenai sebab, dan terkadang pula berupa pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan. Bentuk redaksi pertama ialah jika perawi mengatakan sebab turun ayat ini adalah begini, atau menggunakan kira-kira seperti ini, maka yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkaikan dengan kata turunlah ayat sesudah ia menyebutkan peristiwa tadi atau pertanyaan. Misalnya, ia mengatakan telah terjadi peristiwa begini, atau Rasulullah ditanya tentang hal begini, maka turunlah ayat ini. Kedua bentuk tersebut merupakan pernyataan yang jelas tentang asbab an-nuzul dan tidak mengandung pengertian yang lain. Bentuk kedua yaitu redaksi yang kemungkinan menerangkan asbab an-nuzul atau hanya sekedar menjelaskan kandungan hukum ayat ialah bila perawi mengatakan ayat ini turun mengenai ini, aku mengira ayat ini turun mengenai soal begini, atau aku tidak mengira ayat ini turun kecuali mengenai hal yang begini. Bentuk-bentuk redaksi tersebut mungkin menunjukkan asbab an-nuzul dan mungkin pula menunjukkan hal yang lain. Pembahasan keempat mengenai ayat yang pertama kali diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Yang turun tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Surat ini diturunkan pada 16 Agustus 610 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Di saat itu, seluruh umat manusia sedang diuji oleh kesesatan yang sulit diperbaiki. Baiklah, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Pembahasan kelima yaitu ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada. Ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Ayat ini merupakan wahyu terakhir yang diturun saat Nabi Muhammad bersama umat muslim melaksanakan haji wada. Dinamakan haji wada karena haji tersebut adalah haji terakhir Nabi Muhammad, sehingga disebut haji perpisahan. Baiklah, akan saya bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabuhu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fiskum. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wahsawun.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman idturra fi ma'satin ghaira mutajanifil ismi fa annallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, pembahasan ke-6 yaitu mengenai macam-macam qiraat Al-Quran. Macam-macam qiraat Al-Quran dibagi menjadi 6, yaitu mutawatirah, masyurah, ahadiyah, syazah, mudrajah, dan maudu'ah. Pertama, qiraat mutawatirah. Dalam istilah ulama ahli qiraat mutawatirah adalah qiraat yang dinukil oleh banyak orang, di mana mereka mustahil untuk bersepakat dalam kebohongan dari awal sampai akhir. Kebanyakan qiraat Quran dibaca dengan qiraat jenis ini. Kedua, qiraat masyurah. Dalam istilah ulama ahli qiraat masyurah adalah qiraat yang sahih sanadnya tetapi belum sampai pada derajat mutawatir, tidak menyalahi Raps Usmani dan kaidah bahasa Arab. Ketiga, qiraat ahadiyah. Dalam istilah ulama ahli qiraat ahad adalah qiraat yang sahih sanadnya, namun ia menyelisihi Raps Usmani atau kaidah bahasa Arab, atau menyelisihi keduanya dan juga tidak terkenal. Keempat, qiraat asyazah, yaitu qiraat yang tidak sahih sanadnya. Kelima, qiraat maudhu, yaitu qiraat palsu atau tanpa asal-usul. Keenam, qiraat mudraj, yaitu ucapan yang ditambahi dalam qiraat yang sahih sebagai bentuk penafsir. Pembahasan ketujuh yaitu mengenai urgensi dan hikmah nasyik wal mansyuk. Jumhur ulama Al-Quran, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, bersepakat bahwa mengetahui ilmu nasyik wal mansuk ini merupakan suatu keharusan bagi orang-orang yang hendak menafsirkan Al-Quran. Nah, menurut Al-Zarqani dalam kitabnya Manahil Al-Irfan, ada dua alasan yang dapat dikemukakan terkait urgensi mengetahui ilmu tentang nasyik wal mansyuk. Nah, pertama, dengan paham ilmu nasyik wal mansyuk akan membuka tabir perjalanan mengenai syariat Islam dan menjadi penegasan bahwa Al-Quran diturunkan semata-mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kedua, mengetahui tentang nasyik wal mansuk merupakan bagian dari rukun dalam memahami Islam, khususnya tatkala mengetahui beberapa dalil yang bertentangan. Dengan kata lain, bahwa orang yang tidak mengetahui tentang nasyik kurang diakui atau diragukan kapasitas keilmuannya ketika berbicara tentang Al-Quran dan tafsirnya. Nah, untuk hikmah adanya nasyik wal mansuk ini yaitu kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijak, karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasyik wal mansuk tersebut semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan hambanya. Kedua, perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Tiga, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf, apakah mengikutinya atau tidak. Keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nasyik ini beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Kelima, agar mengetahui hukum tidak menjadi kacau dan kabur. Keenam, sebagai perangkat untuk membedah kandungan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran yang dianggap bertentangan atau ta'arud dalam satu dengan yang lainnya. Sebagai penjelasan tentang kesempurnaan peribadahan, yaitu tunduk, patuh pada perintah Rabb, semua yang diperintahkan dan apapun yang diperintahkan. Nah, selanjutnya pembahasan ke-8 mengenai hikmah ayat mutasyabihat. Ada beberapa hikmah tentang adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih.
Di antaranya adalah: pertama, andai seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal-amal karena pengertian dari ayat yang jelas. Kedua, apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Orang yang benar keimanannya bahwa yakin Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Ketiga, memperhatikan kelemahan akal manusia. Maksudnya adalah teguran bagi orang-orang yang mengotak-ngatik ayat mutasyabih. Keempat, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Kelima, mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Selanjutnya, pembahasan ke-9 yaitu mengenai hikmah dan tujuan kisah-kisah Al-Quran. Pertama, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Kedua, untuk menguatkan hati Nabi SAW. Ketiga, dalam kisah-kisah Al-Quran, terdapat hikmah bagi orang-orang yang berfikir. Seperti disebutkan bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Yusuf ayat 111. Keempat, mengambil hikmah dan pesan dari kondisi umat-umat sebelumnya. Jika mereka adalah orang-orang yang binasa, maka umat ini pun perlu diberitahu dan diminta waspada terhadap apa yang membuat umat-umat terdahulu binasa. Jika mereka termasuk yang sukses, maka umat ini pun perlu mengambil pelajaran dengan meniti jejak kesuksesan mereka. Kelima, mengenal bagaimana kemampuan Allah memberikan berbagai macam hukuman kepada orang-orang yang menyimpang, sesuai dengan hikmah yang telah ditetapkannya. Keenam, mengenal penegakan hujah kepada manusia dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Mengenal bagaimana para umat terdahulu menghadapi rasul mereka. Apa nih yang terjadi kepada mereka ketika mereka ingkar kepada para rasul, dan apa yang terjadi ketika mereka menerima seruan para rasul. Nah, pembahasan terakhir ya, ini mengenai bentuk, metode, dan corak tafsir. Nah, bentuk-bentuk dari tafsir Al-Quran adalah tafsir pertama, tafsir bil matsyur. Nah, tafsir bil matsyur adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih, yaitu yang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, karena ia berfungsi sebagai penjelas kitabullah. Kedua, tafsir bil ra'yi. Nah, kebanyakan ulama menjelaskan bahwa tafsir bil ra'yi adalah tafsir dengan ijtihad dan dengan istinbat. Nah, ijtihad di sini adalah ijtihad yang baik, bukan yang jelek. Karena ijtihad yang jelek dilarang oleh Nabi SAW. Tafsir bil ra'yi yang dilarang adalah yang berdasarkan hawa nafsu. Karena ijtihad yang benar dan sesuai dalil itu kan diperbolehkan. Karena para sahabat banyak yang menafsirkan ayat yang tidak ada pada masa Nabi. Maka jika kita mengatakan bahwa tafsir bil ra'yi itu semuanya jelek, maka nih secara tidak langsung kita juga telah menjelekkan para sahabat, dan ini termasuk ke dalam kebatilan. Selanjutnya, metode penafsiran. Dari segi metode, sejauh ini dikenal ada 4 metode penafsiran, yaitu ijmali, tahlili, muqarrin, dan maudhu'i. Metode ijmali adalah metode yang paling awal muncul, karena sudah digunakan sejak Nabi dan para sahabat. Nah, metode ijmali ini seorang musafir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir sesuai dengan susunan ayat dan surat di dalam mushaf dengan bahasa yang populer dan mudah dimengerti. Rangkaian ayat-ayat dengan menggunakan lafaz bahasa yang mirip, bahkan sama dengan lafaz Al-Quran, sehingga pembaca akan merasa bahwa uraiannya tersebut tidak jauh dari gaya bahasa Al-Quran itu sendiri. Kedua, metode tahlili. Dengan menggunakan metode ini, seseorang musafir berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari aspek bahasa, asbab an-nuzul, munasabah, dan aspek lain yang memungkinkan sesuai dengan minat dan
kecenderungan musafir itu sendiri. Nah, penafsiran ini dilakukan dengan menggunakan sistematika mushaf Al-Quran, urut dari awal sampai akhir ayat demi ayat. Ketiga, metode muqarin atau perbandingan. Dengan metode ini, seseorang musafir melakukan perbandingan antara teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Yang terakhir adalah metode maudhu'i atau tematik. Nah, berbeda dengan metode ijmali dan tahlili yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara kronologis sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf, maka metode maudhu'i ini membahas ayat-ayat yang terdapat dalam berbagai surat yang telah diklasifikasikan dalam tema-tema tertentu. Nah, dengan metode ini, seorang musafir menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa. Selanjutnya yaitu corak tafsir. Para ulama-ulama tafsir mengklasifikasikan beberapa corak penafsiran Al-Quran, antara lain adalah 1. Corak sufi atau corak penafsiran yang dilakukan oleh para sufi pada umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali orang-orang sufi dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Corak ini ada dua macam, yaitu tasawuf teoritis dan tasawuf praktis. Kedua, corak falsafi tafsir. Falsafi adalah cara penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Nah, penafsiran ini berupaya mengkompromikan atau mencari titik temu antara filsafat dan agama, serta berusaha menyingkirkan segala pertentangan di antara keduanya. Ketiga, corak fikih atau hukum akibat perkembangan ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Salah satu kitab tafsir fikih adalah kitab Ahkam Al-Quran, keterangan Al-Jassas. 4. Corak sastra. Corak tafsir sastra adalah tafsir yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik. Corak ini timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk agama Islam serta akibat kelemahan orang Arab sendiri di bidang sastra yang membutuhkan penjelasan terhadap arti kandungan Al-Quran di bidang ini. Corak tafsir ini pada masa klasik diawali oleh zaman Zamakhsyari dengan tafsirnya Al-Kasyaf. 5. Corak ilmu tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang berdasarkan pada Al-Quran. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran memuat seluruh ilmu pengetahuan secara global. Salah satu contoh kitab tafsir yang bercolak ilmi adalah kitab tafsir Al-Jamwahir, karya Tantawi Jauhari. 6. Corak Al-Adab, yakni yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Demikianlah pembahasan mengenai studi Al-Quran dari saya, Zakia Putri Nayani. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.